Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Najma Fadia Raihana. Dengan NIM Aktif 107, pada kesempatan kali ini akan membahas mengenai FFQ dan SQ-FFQ method. Metode Food Frequency Questionnaire dan Semi Quantitative Food Frequency Questionnaire merupakan instrumen survei konsumsi pangan yang efektif untuk menilai kebiasaan makan dalam jangka waktu panjang, baik itu individu maupun populasi. Tujuan utamanya adalah untuk mengukur pola makan dan asupan zat gizinya. Kemudian, metode ini juga tidak memerlukan repetisi, namun bisa dilakukan untuk memperkuat reliabilitas, dan jumlah sampel yang dibutuhkan itu cenderung besar untuk mendapatkan hasil yang representatif. Instrumen ini biasanya berupa kuesioner, yang di dalamnya terdapat daftar makanan yang spesifik, sehingga responden itu bisa melaporkan item-item makanan yang dikonsumsi dalam periode waktu tertentu. Kemudian, metode ini juga cocok untuk populasi dewasa dan remaja yang memiliki literasi yang cukup baik dan mampu mengingat pola makan mereka dalam jangka waktu yang panjang. Berdasarkan beberapa artikel yang saya review, ini terdapat dua artikel utama yang membahas mengenai validitas dan reliabilitas terkait metode FFQ dan SQ-FFQ. Bersamaan kedua artikel ini adalah sama-sama menilai terkait validitas dan juga reliabilitas dari metode SQ-FFQ, dan keduanya ini juga membandingkan dengan metode 24-hour dietary food recall. Nah, sedangkan perbedaannya, pada artikel pertama, ini jumlah sampelnya terdiri dari 244 hingga 320 orang dewasa Swedia, sedangkan artikel kedua ini hanya 30 wanita usia subur dengan IMT yang lebih dari 25. Nah, kemudian hasilnya pun juga didapat berbeda-beda. Terkait validitas dan reliabilitas dengan metode lain, artikel pertama ini FFQ dibandingkan dengan 4-6 kali 24-hour dietary recall. Nah, di sini juga dilakukan reliabilitas, yaitu diuji dengan tes retest. Jadi, FFQ-nya dilakukan secara berulang. Nah, kemudian di artikel kedua, itu validasinya juga diukur dengan metode 24-hour food recall dan dilakukan 2 kali repetisi, yaitu mewakili hari kerja dan juga akhir pekan. Namun di artikel kedua ini tidak dilakukan uji reliabilitas. Nah, pada artikel pertama, ini uniknya adalah FFQ yang digunakan ini sudah berupa instrumen digital. Nah, kemudian juga instrumen ini dilakukan repetisi, yaitu sebanyak 2 kali, sehingga ini meningkatkan reliabilitasnya. Nah, sedangkan untuk 24-hour dietary recall yang digunakan sebagai gold standar di sini, itu dilakukan repetisi sebanyak 4-6 kali. Nah, hasilnya itu ternyata masih ada overestimation, tetapi juga dapat dibuktikan valid dan relatif reliable. Nah, sedangkan untuk artikel yang kedua, ini metodenya tidak dilakukan dengan instrumen digital. Nah, tapi tidak juga dilakukan retest dari SQ-FFQ-nya. Yang dilakukan repetisi itu hanya pada gold standarnya atau pada metode 24-hour dietary recall-nya. Nah, ini juga perbedaannya dari artikel yang pertama tadi. Untuk metode 24-hour dietary recall-nya itu dilakukan repetisinya hanya sebanyak 2 kali. Tadi artikel pertama kan 4-6 kali. Dilakukan berkali-kali repetisinya. Nah, yang untuk artikel kedua ini hanya dilakukan 2 kali yang mewakili 1 hari kerja dan juga 1 di akhir pekan. Selanjutnya adalah validitas dan reliabilitas. Ketika kita berbicara terkait validitas, biasanya merujuk pada seberapa akurat suatu metode mengukur apa yang seharusnya diukur. Nah, dalam konteks FFQ dan SQ-FFQ, validitas ini menguji seberapa baik kuesioner tersebut dapat mencerminkan asupan makanan atau zat gizi yang sebenarnya dikonsumsi oleh individu maupun populasi. Nah, terdapat beberapa jenis validitas yang relevan. Yang pertama itu ada validitas kriteria. Yang ini adalah merupakan jenis validitas yang paling sering diuji untuk FFQ dan juga SQ-FFQ. Karena tujuannya adalah membandingkan hasil dari FFQ dan SQ-FFQ dengan metode yang dianggap gold standar. Nah, metode yang umumnya dianggap sebagai gold standar itu adalah 24-hour food recall berulang atau juga bisa food record selama beberapa hari. Kenapa? Metode ini dianggap lebih akurat karena mencatat asupan secara prospektif atau retrospektif dengan detail yang sangat tinggi. Bagaimana pengujiannya? Pertama, peneliti akan meminta responden untuk melakukan prosedur FFQ dan SQ-FFQ dulu. Kemudian juga melakukan pencatatan makanan atau wawancara recall yang berulang. Nah, kemudian data dari kedua metode ini itu akan dianalisis kandungan zat gizinya, kemudian dilakukan analisis statistik seperti uji korelasi, misalnya koefisien korelasi Pearson untuk menilai seberapa kuat hubungan antara hasil FFQ dan SQ-FFQ ini dengan si gold standar tadi. Nah, koefisien korelasi yang tinggi itu menunjukkan validitas yang baik. Artinya kuesioner FFQ atau SQ-FFQ ini cukup efektif untuk mengidentifikasi pola makan yang mirip dengan gold standar. Nah, kemudian validitas yang kedua itu adalah validitas konstruk. Jenis validitas ini menilai apakah instrumen itu mengukur konsep teoritis yang seharusnya. Nah, dalam kasus FFQ dan SQ-FFQ ini bisa berarti menguji apakah pola makan yang dilaporkan berhubungan dengan indikator biologi atau klinis tertentu. Contohnya, jika kuesioner FFQ dan SQ-FFQ ini dirancang untuk mengukur asupan serat, maka hasil asupan serat yang dilaporkan itu nanti harus berkorelasi dengan biomarker biologis seperti kadar serat dalam feses atau indikator kesehatan usus. Nah, sebetulnya tidak ada standar emas yang sempurna dalam pengujian validitas, termasuk food record, 24-hour dietary record, karena keduanya juga memiliki keterbatasan. Kemudian juga pola makan seseorang itu kan bervariasi. Jadinya 24-hour dietary recall ini yang biasanya dilakukan hanya 1 kali atau 2 kali itu mungkin tidak cukup untuk menjadi pembanding yang valid terhadap FFQ yang mengukur makan jangka panjang. Nah, kemudian yang kedua terkait reliabilitas itu biasanya merujuk pada konsistensi atau stabilitas hasil dari pengukuran. Jika sebuah metode diulang pada orang yang sama dan dalam kondisi yang sama, maka hasilnya harus konsisten. Nah, dalam konteks FFQ dan SQ-FFQ, reliabilitas ini menguji seberapa konsisten jawaban responden ketika mereka mengisi kuesioner yang sama pada 2 waktu yang berbeda. Kemudian metode pengujian reliabilitas itu yang pertama ada uji ulang, yaitu test retest tadi, reliability. Ini metode yang paling umum digunakan. Jadi responden pertama akan diminta mengisi kuesioner atau melakukan prosedur SQ-FFQ terlebih dahulu selama sebanyak 2 kali dalam rentang waktu yang tertentu, misalnya 2-6 minggu. Nah, kemudian jarak waktu ini juga harus cukup singkat dan cukup lama. Cukup singkat karena
agar pola makan responden itu tidak sebegitu signifikannya berubah. Nah, kemudian cukup lama juga agar mereka tidak mengingat jawaban dari pengisian kuesioner yang sebelumnya, yang pertama. Nah, kemudian bagaimana pengujiannya? Nah, hasil dari 2 kali pengisian kuesioner ini itu nanti akan dilakukan analisis statistik. Nah, kemudian nanti koefisien korelasi yang tinggi itu menunjukkan reliabilitas yang baik. Jadi artinya kuesioner tersebut dapat diandalkan dan memberikan hasil yang konsisten dari waktu ke waktu. Nah, secara umum, FFQ dan SQ-FFQ ini memiliki reliabilitas yang baik daripada validitasnya. Karena reliabilitasnya itu biasanya lebih mudah dicapai karena pola makannya diukurnya jangka panjang. Nah, pola makan jangka panjang itu cenderung lebih stabil. Sebaliknya, pengujian validitasnya itu seringkali sulit karena tidak ada gold standar yang sempurna. Dan adanya bias bawaan dari semua metode penilaian konsumsi pangan yang biasanya dijadikan sebagai metode pembanding untuk gold standar. Oleh karena itu, setiap peneliti yang ingin melakukan dengan metode FFQ dan SQ-FFQ ini harus melakukan validasi silang dengan metode lain dan mengakui keterbatasan yang ada untuk mendapatkan data yang paling andal. Hingga dapat kita simpulkan beberapa kelebihan dari metode ini, yaitu pertama, karena ini mengukur pola makan jangka panjang, jadi tidak hanya usual intake dan seasonality. Kemudian ini juga mudah dan cepat, kemudian ini juga efisien untuk sampel yang besar. Sedangkan untuk kekurangan metode ini, itu yang pertama, daftar makanan terbatas, ini bisa jadi tidak menangkap semua makanan yang dikonsumsi, terutama makanan seperti makanan etnik atau makanan yang tidak termasuk dalam daftar. Kemudian juga ini ketergantungan pada memori dan persepsi porsi. Kalau ini biasanya lebih berkaitan dengan metode SQ-FFQ karena ada perkiraan jumlah porsi juga. Dan kemudian ini juga kekurangannya tidak bisa untuk mengukur asupan aktual karena ini lebih mengukur ke jangka panjang. Nah, kemudian beberapa potensi bias dan beberapa strategi menguranginya. Yang pertama, untuk potensi biasnya ada list bias. Jadi ini di mana kuesioner FFQ atau SQ-FFQ-nya itu memiliki daftar makanan yang terbatas. Kemudian juga portion size bias, ini berkaitan dengan SQ-FFQ. Biasanya seringkali responden itu kesulitan untuk mengestimasi ukurannya, besar porsinya. Dan yang ketiga itu adalah memory bias. Ini berkaitan dengan responden kesulitan mengingat apa yang mereka konsumsi, seberapa sering, karena ini jangka panjang, seperti itu. Nah, kemudian untuk beberapa strategi untuk mengurangi hal-hal tersebut, yang pertama adalah untuk memvalidasi dan mengkalibrasi instrumen. Jadi sebelum digunakan, kuesioner harus divalidasi terlebih dahulu dengan membandingkan dengan metode lain yang lebih akurat. Kemudian juga desainlah kuesioner yang sesuai. Jadi buat daftar makanan yang spesifik dan juga relevan yang sesuai dengan kebiasaan makanan populasi. Biasanya bisa menambahkan makanan-makanan lokal atau juga merek-merek umum. Kemudian juga gunakan alat bantu visual ini untuk membantu responden mengingat atau merepresentasikan porsi makan agar hasilnya nanti semakin akurat. Oke, baik, itu tadi kurang lebih pembahasan terkait metode FFQ dan SQ-FFQ. Ini adalah beberapa referensi yang saya gunakan. Oke, saya akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.